Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan selama seminggu ini dahsyat, saya menerima banyak kesaksian-kesaksian, baik yang minggu lalu datang, ya mengalami mujizat kesembuhan. Saya percaya juga hari ini, saudara yang datang dengan sakit, baik jasmani, rohani, saudara akan mengalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini singkat saja saya bawakan firman Tuhan tentang masih dalam tema besar doa, ya. Dan tema hari ini yaitu doa yang efektif. Doa yang efektif. Mari kita buka sama-sama di Matius 6 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Yesus mengajar kita bagaimana cara kita berdoa. Yang pertama, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, pintu tutup rapat-rapat dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksudnya apa? Sesuatu yang tidak kelihatan Tuhan melihat. Tapi dari yang tidak kelihatan, maka akan timbul sesuatu yaitu pertolongan Tuhan. Ada yang ketujuh. Lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele. Ini banyak saya temukan orang Kristen kalau doa wes panjang, doa gak ada poinnya, bulet. Ya. Karena orang yang tidak mengenal Allah, kalau doa itu bulet, bertele-tele. Dipikir kalau semakin panjang kata-katanya, dikabulkan doanya. Enggak, saudara. Saudara jangan pernah berpikir semakin saudara panjang doanya, maksud saya bukan durasi ya, tapi kalimat-kalimatnya dirangkai sedemikian rupa. Akhirnya saudara bisa lihat, dipikir akan dikabulkan, enggak demikian. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Hari ini kita mau belajar apa? Doa yang efektif. Doa efektif ini Bapak Ibu Saudara, mari saya ajar lebih mudah, lebih aplikatif begini loh. Kalau doa belajar to the point. Misalnya saudara mengalami masalah, langsung gak usah banyak kayak, Tuhan aku melihat gunung-gunung, aku melihat samudra raya, aku melihat begini, kepanjangan. Langsung aja, Tuhan saya lemah, kuatkan saya percaya Tuhan Yesus bisa nolong saya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Cukup. Karena apa yang saya hari ini lakukan, saya melayani, saya lakukan, saya doa kepada orang sakit sembuh, mujizat terjadi dan saudara bisa lihat, nanti saya akan saksikan bagaimana minggu-minggu ini banyak kesembuhan terjadi. Saya masih percaya sampai detik ini, mujizat masih terjadi. Kalau di luar sana bilang, sudah gak terjadi, silahkan, gak apa-apa, kita hargai pendapat orang. Tapi di tempat ini saya mau katakan, bahwa yang mustahil masih mungkin dan masih terjadi. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi saudara, doa yang efektif. Doa yang efektif. Jadi saudara mulai selagi saya berkhotbah, saya tidak khotbah lama, saya akan bawa saudara larut dalam hadirat Tuhan, dan saudara mulai berdoa. Selagi saudara duduk, saudara datang dengan apa pergumulan saudara. Mungkin saudara datang dengan sakit, kalau saudara datang dengan sakit, mulai. Letakkan tangan saudara pada bagian yang sakit, percaya dia sanggup sembuhkan. Kemarin KKR doa malam, saya tidak adakan altar call saudara. Tapi saya minta dari kursi masing-masing, mereka doa, dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka mengalami mujizat. Dan saya percaya mujizat cuma bonus. Yang utama pribadi Yesus. Jadi kalau saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, tambah intim, tambah dekat dengan Tuhan. Doa itu bukan cuma saudara pas butuh. Saya banyak temukan orang Kristen, kalau pas butuh baru doa. Salah. Doa itu gaya hidup. Setiap saat, setiap waktu. Saudara komunikasi dengan Tuhan. Ngobrol apa maunya Tuhan dalam hidup saudara. Apa yang dia mau kerjakan dalam hidup saudara. Ya, saya banyak menemukan ya, orang kalau susah ke gereja rajin loh. Ya. Alami bangkrut begitu misalnya. Beberapa yang hadir, saya puji Tuhan di jemaat kita ada yang ngalami bangkrut, diberkati malah makin setia. Jadi saya cerita itu di Kutub Utara. Ya. Kalau di tempat ini saudara, saya mau katakan kalau di Kutub Utara, waktu ada masalah, dia datang, ya, semua ibadah didatangi saudara. Ibadah raya 1 datang. Ibadah raya 2 datang, 3 datang, mujizat datang, 5, 6 datang. Ibadah pemuda, loh Pak ini buat pemuda. Gak apa-apa saya juga pemuda tahun 45. Wah. Ibadah anak-anak, loh Pak ini buat anak. Gak apa-apa saya dulu juga anak-anak waktu zaman penjajahan. Ibadah wanita, loh Pak ini buat wanita. Gak apa-apa saya mau hadir aja. Wah. Setelah diberkati Tuhan, setelah mengalami pertolongan Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, ayo ibadah yuk, ayo pelayanan yuk. Apa jawabannya? Sorry. Time is money. Nah ini saudara. Maka dari itu gini loh saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu jangan transaksional. Saya banyak nemukan kalau saya doakan orang, mesti gini loh.
Makanya saya katakan efektif itu bicara gini, kalau saudara sakit, fokus aja sama sakitnya, nggak usah gini loh. Kalau saya sembuh Pak, saya pelayanan pasti. Waduh, jangan. Manusia kalau berjanji pasti meleset. Tapi kalau Tuhan berjanji pasti digenapi, amin. Saya ketemu yang sakit terus, Pak, kalau saya nanti sembuh Pak, saya pasti, sudah, kita fokus doa sama yang sakitnya aja ya. Nggak usah omong-omong besar. Karena kalau udah sehat, lupa janjinya, lupa. Ada yang nanti kalau saya diberkati, pasti kalau saya diberkati, saya akan melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu nggak nunggu sehat, nggak nunggu diberkati. Kondisi apapun saudara, ayo layanilah Tuhan. Kalau saudara nunggu saudara seperti itu, berarti saudara kasih Tuhan itu sisa. Sedangkan kita mau sisihkan hidup kita untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini saudara, saya mau sampaikan bahwa doa efektif. Mulai ayo saudara praktek, yang datang butuh pertolongan Tuhan, yang ada pergumulan langsung Tuhan. Saya tolong Tuhan, saya ngalami depresi, saya tolong dikuatkan Tuhan. Saya temukan dengan orang-orang yang mengasihi saya, temukan. Nanti saya akan saksikan, ada di tempat ini, saya sudah 8 kali melayani orang yang mau bunuh diri dan puji Tuhan sampai hari ini masih selamat, tidak bunuh diri, bahkan hidupnya berubah karena ketemu dengan Tuhan Yesus. Dari yang minum obat untuk menenangkan diri, hari ini tidak minum obat lagi, sudah 8 orang. Ini tinggal 1, hanya tinggal dikit lagi, tapi saya percaya ketemu saya lagi, nanti pasti obatnya sudah selesai. Nah saudara, saya mulai, jadi hari ini doa yang efektif. Ayo mulai doa. Doa, apa doa saudara? Langsung. Saudara yang datang dengan sakit, percaya Tuhan, sembuhkan saya. Saudara yang datang dengan lemah, Tuhan kuatkan saya. Doa jangan begini loh. Tuhan, kalau nanti saya begini begitu. Saudara, udah saudara, jangan banyak janji. Saya menemukan banyak orang janji gak bisa nepati. Janjian jam 10 berapa? Jam berapa baru datang? Jam 11. Jam 10 di mana bro? Iya masih OTW-nya apa? Mandi ya. Kebuk gitu ya. Jangan saudara. Kalau sama Tuhan, nyatakan engkau lemah di hadapan Tuhan. Saya gak pernah merasa kuat di hadapan Tuhan. Saya selalu minta Tuhan kuatkan saya. Kalau sampai hari ini saya bisa kuat, karena kekuatan dari Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Sukacita daripada Tuhan menjadi kekuatan saya. Saudara jangan pernah pakai kekuatan saudara sendiri. Mulai doa. Saudara datang dengan penyakit, letakkan. Saya beberapa minggu ini, benjolan-benjolan dilenyapkan Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan kemarin Kamis, benjolan hari hilang saudara. Nanti saudara bisa lihat di pengumuman. Ya, ada benjolan juga yang minggu lalu, namanya Nando. Ya, hadir yang namanya Nando? Oh enggak, mungkin ibadah yang lain, ibadah yang raya yang lain. Dia datang dengan ada benjolan saudara. Minggu lalu dia maju ke depan. Selang berapa hari, hilang saudara, sembuh. Nanti kita lihat kesaksiannya ya. Jadi hari ini saudara percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, minggu lalu saya sudah tampilkan kepada saudara bagaimana ada seseorang ya, C. Deborah namanya, adalah saudari dari C. Febe, yang autoimun, bahkan sendi-sendinya sudah bengkok, dan hari ini bisa ditekuk, bahkan yang kata dokter 80% kemungkinan untuk tidak sembuh, saudara. Jadi kalau 100% gak bisa sembuh, ini 80% untuk tidak sembuh, tetapi ketika datang ke tempat ini, oleh perkenanan dan pertolongan Tuhan, kembali ke dokter, sampai dokternya bingung, medisnya bingung, perawatnya bingung. Dari 80 harapannya, dalam arti 80 kemungkinan tidak sembuh, turun sisa 5%, saudara. Tinggal dikit lagi 0%, dia mengalami kesembuhan yang sempurna. Dan saya katakan kalau engkau sudah mengalami sembuh, pelayanan, rajino ibadah, sekeluarga bawa ke gereja. Karena itu dari Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama juga saudara, kalau hari ini engkau sudah mengalami kesembuhan, saya ingatkan, tambah rajino ibadah. Tambah rajin, kalau bisa pelayanan. Ya, jangan cuma datang nyari kesembuhan, enggak. Saya tipikal hamba Tuhan yang juga kepingin saudara juga dewasa dalam rohani, dewasa dalam iman. Nah, selain itu ada satu wanita yang saya doakan, autoimun saudara. Jadi kalau jalan susah, kalau jongkok nggak bisa jongkok, kalau jongkok kretek-kretek saudara. Tapi hari itu berapa minggu lalu saya berjumpa dengan dia, jauh-jauh dari Surabaya datang. Bisa jongkok sampai nangis mengucap syukur kepada Tuhan dan mengalami kesembuhan. Kita lihat 5 tahun autoimun dan disembuhkan. Yesus kami percaya Tuhan, sembuh, sehat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Mulai sulit untuk
Tapi rasanya lebih enak ya. Lebih ada progresnya. Sebenarnya nggak bisa sekali ya. Tapi hari ini bisa ya, sampai bisa. Bu Kristi, Bu, Wah, akan dibuka lebar aja. Saya, dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Silakan, Bapak. Bisa ya? Tuhan akan sembuhkan. Shalom Jemaat Mega Church Betania Setiap Malang yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, setelah ibadah raya kedua, mujizat terjadi. Saya sedang bersama dengan C. Grace. C. Grace menceritakan bahwa ada masalah dalam tubuhnya sehingga menyebabkan sendi-sendi sakit, gitu ya. Terus mungkin boleh diceritakan lebih lanjut apa yang dialami. Saya sudah menderita autoimun selama 5 tahun. Dan dokter divonis saya itu nggak bisa sembuh. Semakin lama, semakin hari itu sendi-sendi saya itu semakin nyeri. Dan saya sudah lama nggak bisa jongkok. Tangan juga nggak bisa menggenggam dengan baik. Sampai jari-jari saya kelihatan bengkok. Ya, tapi saya percaya hari ini Tuhan sudah memberikan saya. Nah, sebelumnya saya dengar tadi tidak bisa jongkok ya, Ci ya. Kita boleh sama-sama tunjukkan bahwa sudah bisa jongkok ya dan tidak sakit ya. Bahkan berdiri tadi katanya ada seperti kretek-kretek, tapi sekarang tidak boleh coba ya. Kita coba ya. 3, 2, 1. Sama-sama kita boleh jongkok. Sebelumnya nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa. Masa sakit sih? Tidak Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus masih sanggup untuk menyembuhkan dan mujizat masih terjadi dan bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi berseru, berseru, panggil nama Yesus, memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Saudara, saya percaya sampai detik ini doa itu berkuasa loh. Kalau saudara ada masalah, mau saudara cari pendeta saat dunia gak pernah doa apa doa, percaya saya. Pendeta itu masih manusia. Tapi kalau saudara berdoa, Yesus yang menghampiri saudara. Tadi saya mau perjelas lagi soal to the point dan efektif. Maksudnya begini. Ketika saudara di dalam ruangan tersembunyi, kamar saudara, gudang saudara, atau saudara doa di kamar mandi misalnya, dikunci rapat-rapat. Jangan ada yang saudara tutupi di hadapan Tuhan. Kalau saudara memang ada salah, ngomong, Tuhan ampuni saya. Kalau saudara memang lemah, bilang akui lemah, jangan sok kuat, jangan sok iye. Banyak orang gengsi, jangan di hadapan Tuhan, jangan gengsi. Tadi kan kita lihat ayat 8 ya, Tuhan itu tahu loh, dia ngerti kok. Tapi yang dia mau kita bertindak, ngomong keluar dari mulut kita. Doa itu banyak jenis, ada doa juga pertobatan. Setiap pagi saya selalu doa pertobatan, saya minta Tuhan ampuni. Kemarin saya ada salah, karena kita masih hidup dalam daging. Maka salah masih bisa pertobatan, apalagi ucapan syukur. Makasih Tuhan, saya masih hidup sampai hari ini. Saudara percaya enggak? Kok saudara dan saya masih hidup? Berarti Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Saya katakan amin. Ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang mau bunuh diri, dia berkata apa? Saya sudah mau lompat dari lantai 3, pastor. Saya katakan, nanggung. Lantai 10, kalau lantai 3 itu cuma patah tulang, saya bilang. Kalau lantai 10 langsung, ketawa dia. Dia bilang gitu, ketawa gitu. Saya bilang, kalau engkau dibiarkan Tuhan hidup, berarti Tuhan punya rencana buat engkau. Dan saya katakan amin. Saudara sadar enggak, kalau saudara tiap hari hidup itu ada perkenan, ada providensia Allah buat saudara dan saya. Saudara pernah dengar istilah pewahyuan umum dan pewahyuan khusus? Orang lain ngalami matahari yang sama, ngalami hujan yang sama, tapi ada yang beda. Pewahyuan khusus apa? 1, saudara punya Roh Kudus. 2, hanya orang percaya Yesus yang menerima surga yang kekal, yang lain enggak. Tapi pewahyuan umum, orang lain bisa ngalami, sehat pun mereka bisa ngalami.
Kaya pun mereka bisa lebih kaya dari orang percaya. Tapi pembagian khusus satu, saudara punya Roh Kudus yang menguatkan saudara, damai sejahtera, penghibur, pengajar. Dan yang kedua, ada jaminan surga yang kekal buat saudara yang percaya di dalam Yesus. Maka pagi hari mulailah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan, katakan syukur, syukur bagimu. Saya lanjut kesaksian yang selanjutnya. Minggu lalu ada seorang anak muda namanya Nando, dia datang mengeluh, masih muda, di perutnya ada benjolan, ada luka yang tidak mengering, bahkan sakit di perutnya. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama benjolan Nando yang disembuhkan Tuhan Yesus. Paus, hari Rebo saya dikirim WA oleh yang bersangkutan, saya sudah izin untuk ditampilkan, memang fotonya tidak mau ditampilkan tapi screenshotnya, chatnya boleh, kalau fotonya saya lihat tapi tidak bisa saya tampilkan karena permintaan privasi dari yang bersangkutan. Selamat siang Pastor Yoel, maaf mengganggu saya waktu hari Minggu 17 saya maju altar call. Ada luka bisul di pinggang kiri saya, puji Tuhan sekarang lukanya sembuh, hanya tinggal bekasnya. Awalnya lukanya cukup parah, bahkan keluar cairan yang saya nggak tahu cairan apa. Saya juga tidak tahu asal-muasal luka ini dari mana, mendadak saja muncul. Tetapi sekarang rasa sakit dan nyerinya pun sudah hilang, sehingga saya bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa. Puji Tuhan, Yesus, haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hanya yang percaya yang akan mengalami, saudara. Kalau Nando mengalami, kalau tadi ada dari Surabaya mengalami, saudara pun bisa mengalami, saudara. Selanjutnya, saudara, ada seorang bernama Ayah Sofia. Saya sudah izin juga untuk ditampilkan screenshotnya. Dia mengalami depresi yang akut, bahkan obatnya banyak sekali puluhan. Dan dia berjumpa kepada saya beberapa bulan lalu. Saya katakan, ayo mulai berhenti obatnya. Saudara tahu enggak, obat-obat yang dikonsumsi untuk menenangkan itu ada kandungan obat-obat terlarang loh. Kalau saudara cek urin, positif pasti. Karena itu memberi ketenangan, sepertinya tenang, tapi enggak tenang saudara, enggak beres. Beberapa yang saya layani, saya bilang coba hentikan obatnya. Doa, sekali lagi kekuatannya di doa. Obatnya dihentikan, hari ini bisa tidur nyenyak, enggak perlu obat. Kita lihat sama-sama, Ayah Sofia. Hari Jumat, 2 hari yang lalu. Selamat malam Pastor Yoel, saya Ayah Sofia. Beberapa minggu lalu sempat didoakan oleh Pastor Yoel. Sebelum saya didoakan, saya mendapat diagnosa sementara Major Depressive Disorder and PTSD. Sampai konsultasi juga kedua dengan psikiater, saya juga kemungkinan ada BPD atau Bipolar Personality Disorder. Jujur saat itu saya merasa kehilangan semangat hidup. Bahkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan mandi saya nggak bisa berat. Bahkan dokter psikiater bilang harus konsumsi obat 1-2 tahun. Itu pun belum tentu selesai. Ya. Dengan dosis obat yang tinggi, jenis obat psikotropika seperti Riklona, Aripiprazole, antidepresan, asetralin. Lanjut, dia fotokan banyak sekali obat-obat yang harus dia konsumsi, itu pun tidak menyelesaikan masalah. Tapi dia datang kepada Yesus. Lanjut, saudara lihat, lanjut lagi saya percepat saja. Perhatikan, dari obat yang banyak itu, lihat sama-sama, hanya sisa 1 saja, dan perlu hanya 1 kali saja sehari. Saya percaya ketemu lagi, obatnya sudah diminum, diagnosa itu sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Karena Yesus bukan hanya menyembuhkan jasmani, dia juga menyembuhkan jiwa. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Saudara, saya sedang mempraktekkan kehidupan menyembah. Mohon maaf suara saya pas-pasan ya, pas bagus, pas jelek gitu ya. Tapi Tuhan mencari hati-hati penyembah. Suara bagus itu bisa dilatih. Tentu kalau melayani harus suara bagus, harus berlatih. Saudara lupa lirik. Kalau di Indonesian Idol, saudara tahu Indonesian Idol, salah nada, eliminasi saudara. Tapi karena kemurahan Tuhan, kadang-kadang di sini salah, ya cuma ditegur aja. Atau kalau full time saya kasih poin. Tapi saudara harus punya gaya hidup. Doa itu gaya hidup. Ya, jangan cuman pas butuh doa. Saya kalau sekarang saya akan nyatakan kebenaran. Ada orang tua datang, Pak tolong doakan anak saya mau ujian. Saya tanya, sudah belajar belum? Belum Pak, ini minta doa supaya nilai 100. Saya bilang, belajar dulu, baru doa. Anda pikir doa itu macam seperti jimat begitu? Enggak belajar, doa terus minta nilai 100. Justru saudara, kalau saudara belajar dan berdoa, ingat, ora et labora, doa dan bertindak, doa dan bertindak. Ora itu doa, et itu dan, labora itu labor, usaha, tindak. Makanya banyak orang ya, Pak saya sudah doa bertahun-tahun. Saudara enggak pernah bertindak, doa tok. Kalau saudara cuma ora dadi, ora sido, ora karuan. Nah itu saudara. Doa juga harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita bicara doa efektif, saya kalau lihat bagaimana Yesus melakukan mujizat yang dahsyat. Dia selalu doanya begini, lihat orang yang lumpuh, bangkitlah dan berjalanlah. Terus yang lumpuh ngomong, enak ya aku wis lumpuh pilo tahun niki Tuhan. Kalau saya bahasa Jawa kan ya. Tapi apa yang dilakukan orang itu? Dia percaya dan langsung berdiri. Bisa jalan. Enggak panjang lebar. Bangkit, berdiri. Melihatlah, kau sudah melihat. Meleklah. Angkat tilammu dan berjalanlah. Anak Yairus, seorang perempuan anak Yairus. The daughter of Yairus. Ya, bangun, dia cuma tidur. Bangun. Padahal katanya udah mati itu. Bangun. Lazarus hari keempat dibangkitkan. Keluarlah dari kuburannya. Jalan Lazarus. Jadi hari ini saudara, doa juga disertai perbuatan. Video yang terakhir saudara. Kemarin hari Kamis ada KKR doa malam mujizat. Saya bersyukur ya. Ini satu doa saya buat gereja ini bahwa jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saudara, saya bersyukur kenapa? Dari luar kota, kemarin ada dari Mojokerto datang ke Malang. Bahkan dari luar negeri, dari Jerman, dari Amerika, dari Kanada. Ada kesaksian-kesaksian yang mereka sampaikan melalui komen. Saya mau tanya hari ini, saya dengar hari ini ada yang datang dari Jakarta. Ada Pak Tony, boleh berdiri Pak, kita kasih tahu tangan. Pak Tony dari Jakarta datang ke Malang saudara. Boleh dibantu PIC untuk bersaksi kemarin ngalami apa. Terus apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya Pak Tony. Dari Jakarta saudara, datang ke Malang. Dan waktu itu telepon ya Pak ya, 2 kali telepon dengan saya. Dan saya dapat kesaksian yang dahsyat. Boleh bersaksi Pak Tony, silakan. Kamera boleh? Ya.
Terima kasih Pendeta Yoel, Pastor Yoel. Sama-sama Pak. Puji Tuhan pada waktu hari Kamis ada kebaktian mukjizat penyembuhan. Saya dikasih tahu sama kakak saya, si Ellen, Ya. suruh ikut Streamlim. Nah, waktu itu saya telat. Saya buka udah lewat seperempat jam. Nah, waktu itu Pastor Yoel bicara, walaupun yang ada di Streamlim, pegang yang sakit. Percaya sama Tuhan Yesus. Amen. Dan saya waktu itu, dengkul saya, puji Tuhan, langsung hilang sekejap Langsung itu. Hilang dengkulnya Pak? Oh sakitnya Pak ya? Saya takut Sakitnya, Bapak kesini iya. melayang Pak. Enggak ya? Iya, Terus? jadi linunya. Linunya, Pak, ya. Nah, saya Puji Tuhan. langsung beli tiket udah nggak banyak pikir. Haleluya. Saya kepengen ikut kebaktian ini. Amin, amin. Kasih tepuk tangan. Selamat datang Pak Tony. Ya, Nanti kita makasih, doa. Sama-sama Pastor Pak. Yoel. Ya, Sekali lagi oke. kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati Pak Tony. Saudara bayangkan loh, dari Jakarta datang. Kalau yang di Malang pasti lebih, yang percaya katakan amin. Ya, wow, dahsyat. Saudara, ada dari kemarin juga saya rasa dari luar kota, tapi tidak jelas kota mana, namanya Ibu Yulianti. Yang di sini namanya Bu Lita, nanti saudara bisa lihat di pengumuman, benjolnya hilang, yang ini Bu Yulianti, tumornya hilang, lenyap, saya bilang lenyap ya, karena dilenyapkan. Kita lihat sama-sama ini, dia saksi kepada Bapak Gembala, dan waktu live Instagram Bapak Gembala, disampaikan bahwa, Pak, tumor saya hilang Mbak. Kita lihat sama-sama. Kesaksian tumor yang dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Yes, ya, saya percaya. Makanya ada ya dan amin. Diawali dulu dari pasti, ya, yes. Jadi nanti semua janji Tuhan saudara harus percaya. Ya, ya. Nah saya akan bahas nanti ya. Setelah ya, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara berkata amin. Untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Nah seperti itu ya. Seperti tadi Ibu siapa? Bu Yulianti tadi ya. Yang ngalami tumornya sembuh tadi malam, ada KKR mujizat kesembuhan Pastor Yoel ya. Nah itu ada saksi Yesus sudah sembuhkan. Jadi Ibu ini bisa berkata. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya sedang mencari, kalau Ibu Yulianti lihat live streaming ini, tolong WA saya, nanti ada nomor saya mau boleh dikirim fotonya, videonya, biar jemaat tambah kuat. Kalau yang luar kota mengalami, pasti yang di dalam kota lebih mengalami. Yang percaya katakan amin. Saudara harus rindu. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara harus haus kepada Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu.